Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umia Azahra dengan NIM 200113527 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain SS MSI. Baiklah, soal yang pertama yaitu apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi. Jadi yang saya pahami, perilaku organisasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya itu terhadap suatu kinerja. Perilaku pengorganisasian ini juga dikenal sebagai studi tentang organisasi, di mana perilaku organisasi ini adalah suatu bentuk kelakuan yang dilakukan berhubungan dengan tujuan suatu organisasi tertentu. Soal yang kedua yaitu konflik ternyata berpengaruh terhadap kinerja individu pada sebuah organisasi. Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Menurut saya, pandangan lama menganggap konflik dalam organisasi itu sebagai suatu hal yang negatif, menjurus pada perpecahan instansi. Karena itu harus dihilangkan sebab menghambat kinerja optimal dari setiap individu yang ada di suatu organisasi tersebut. Perselisihan dianggap sebagai indikasi adanya sesuatu yang salah pada suatu organisasi, dan itu berarti aturan-aturan organisasi tidak dijalankan. Konflik di dalam organisasi tidak dapat dihindari, dan keberadaannya itu dapat memperjelas masalah dan mengetahui kekurangan organisasi, solusi terhadap kelemahan, sehingga dapat mengarahkan pada tujuan organisasi. Konflik dalam sebuah organisasi akan berdampak pada performa organisasi. Jika terjadi konflik pada level yang rendah, maka presentasi kerja dari suatu unit kerja akan rendah. Sebaliknya, jika terjadi konflik konstruktif, maka kinerja unit kerja mulai meningkat. Jika konflik terus terjadi, maka ia akan berubah menjadi disfungsional dan seterusnya menjadi konflik yang destruktif. Tenaga, energi, waktu dan kekuasaan akan diserap oleh konflik yang terjadi. Jadi, kinerja unit kerja akan semakin menurun sehingga organisasi menjadi sakit dan tidak akan produktif lagi. Soal yang ketiga yaitu uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok. Baiklah, di sini saya termasuk ke dalam kelompok 6, di mana kelompok 6 ini membahas tentang penyebab kegagalan dalam pengembangan suatu organisasi publik. Penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik ini adalah jika suatu organisasi ini tidak mencapai suatu tujuan atau suatu yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Akibat yang terjadi yaitu suatu organisasi tersebut akan mengalami kegagalan karena tujuan yang ingin dicapai tersebut gagal dan akan membuat organisasi tersebut tidak berkembang dan tidak maju. Jika suatu organisasi tidak berkembang dan tidak maju, maka suatu organisasi ini akan terhenti atau mati. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu organisasi ini gagal. Yang pertama yaitu gagalnya suatu sistem informasi. Yang kedua yaitu tidak terdapatnya suatu visi dan misi dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu tidak terdapatnya aturan. Yang keempat yaitu tidak terdapatnya anggota yang profesional. Yang terakhir yaitu insentif. Jadi penyebab kegagalan dalam organisasi ini juga dapat terjadi karena seorang pemimpinnya. Seorang pemimpinnya itu yang pertama tidak mampu menangani sebuah masalah.
Jadi seseorang pemimpin ini harus bisa menangani masalah yang ada serta memberikan solusi untuk suatu organisasi agar walaupun tidak sesuai dengan yang direncanakan, setidaknya ada suatu solusi dari pemimpin yang cepat. Jika pemimpin tidak pandai menangani suatu masalah, maka suatu organisasi ini tidak akan berkembang dan akan membuat suatu organisasi ini tidak berjalan efektif dan baik karena tidak ditemukan solusi secara cepat. Yang kedua yaitu gagalnya menyalakan budaya inovatif. Jadi cara untuk menciptakan budaya inovatif ini adalah selalu memberi dukungan kepada karyawan atau anggota, terlebih ketika mereka gagal. Jadi hargai apapun upaya yang telah mereka investasikan dan selalu ingat bahwa inovasi tidak pernah terjadi dalam sekejap, selalu butuh waktu dan butuh proses. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Jadi dalam hal ini seseorang pemimpin itu harus mendengarkan saran dari anggotanya. Jadi selalu terbuka dengan apa yang terjadi. Jika ada suatu masalah itu tidak disembunyikan, tetapi bermusyawarah secara bersama-sama agar terciptanya solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penghambat sebuah organisasi dalam berkembangnya itu dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama yaitu hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Yang kedua yaitu pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan suatu perubahan yang harus digunakan. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan untuk mengadakan suatu perubahan. Selanjutnya yaitu solusi dalam upaya menangani penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik. Ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu mencari akar permasalahannya. Jadi kita itu perlu mengidentifikasi nih masalah apa aja yang terjadi agar bisa menemukan solusi yang paling tepat dan baik. Apabila kita melihat sebuah masalah hanya dari permukaan atau kulit luarnya saja, solusi yang ditetapkan itu nantinya tidak akan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh anggota. Bisa jadi akan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena solusi yang kita buat tadi tidak tepat. Yang kedua yaitu melakukan diskusi. Jadi dengan adanya diskusi ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anggota organisasi juga selama bekerja. Jadi dengan adanya diskusi ini kita bisa mencari informasi nih anggota mana saja yang kritis dan mampu bisa diandalkan. Jadi siapa saja nih yang bisa diandalkan dalam organisasi dan berpikiran kritis. Yang ketiga yaitu terbuka terhadap kritikan dan saran. Jadi seseorang pemimpin itu harus mendengarkan aspirasi dari anggota, menerima saran dan masukan, tidak menang sendiri. Jadi dengan demikian anggota itu akan nyaman dan akan memberikan solusi terbaik dalam suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan jalan keluar yang terbaik bagi kesejahteraan bersama. Jadi pada hal ini seseorang pemimpin itu harus bijaksana dalam pengambilan keputusan dan memilih solusi paling terbaik untuk suatu permasalahan. Hal ini akan membuat anggota itu tidak panik dan merasa percaya bahwa rasa percayanya itu ada. Jika rasa percayanya itu ada, maka suatu perusahaan itu akan meningkat dan anggota itu akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu melakukan suatu evaluasi. Jadi evaluasi ini menurut saya sangat penting karena dapat menilai
seberapa baik solusi yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi. Jadi evaluasi ini sangat penting diterapkan karena dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui masalah apa saja yang terjadi dan masalah ini bisa ditemukan solusi dari suatu masalah ini. Selanjutnya, dalam mengatasi kegagalan dalam pengembangan organisasi, itu ada beberapa cara. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, negosiasi. Jadi, cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan sertifikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ujian akhir semester perilaku organisasi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.